Kenapa? Kita ini kan inginnya menggunakan Allah untuk membuat kita tersenyum, bukan membiarkan diri kita dipakai Allah supaya Allah tersenyum. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah. Ini hadis kursi yang paling saya kagumi. Saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana kau sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa, tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kau menjenguk aku. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka Allah mengatakan itu kamu sudah menjenguk aku. Berarti Allah tinggal di tetangga yang sakit. Ini artinya apa? Ini artinya Allah itu ingin supaya kita ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang butuh pertolonganmu di sekitarmu. Lucu bukan? Allah yang gaib disembah terus, tetapi tetangga kita yang kelaparan kita tidak pedulikan. Anak-anak yang putus sekolah tidak kita pedulikan. Lihat anak kita sepatunya bagus, sepatu anak tetangga itu sudah compang-camping, kita tidak mau membelikan. Tetapi kita selama ini mengatakan diri seakan-akan paling soleh. Padahal soleh seseorang itu dilihat dari apa? Kepekaan dia terhadap lingkungan. Malam-malam saya lewat jalan apa itu? Profesor Sutami itu, yang Setrasari itu. Ada orang pikul sapu, jualan sapu lidi malam-malam. Itu udah di atas jam 10 malam. Hujan rintik-rintik. Dan ternyata orang ini cacat kakinya. Jadi kakinya itu sebelah digusur, mana memikul sapu lidi sebanyak itu. Malam-malam. Itu sulit untuk berhenti mobil di situ. Dan saya cari tempat untuk memarkirkan mobil saya. Saya belok dulu ke Jalan Sukahaji, saya taruh di situ. Kemudian saya sampai. Ya udah. Saya kasih uang. Agak besar memang saya kasih. Nangis dia. Dan ketika dia menangis, yang meluap-luap di sini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Jadi ternyata bahagia yang meluap-luap itu sesederhana itu. Ketika kita peka pada orang lain dan kemudian berhenti, dan kemudian kita memberi kasih yang besar. Bahkan di Quran dikatakan, tidak disebut memberi kalau kamu belum bisa memberi yang kamu cinta. Kalau kita memberi yang sudah tidak terpakai di kita, itu bukan memberi, bukan suatu pemberian. Kalau kalian ngasih 2.000, 5.000, karena itu sudah tidak terpakai oleh kamu, bukan pemberian itu. Itu membuang sampah sebetulnya. Sama seperti kamu punya makanan banyak di rumah, dan kemudian setelah kamu kenyang, kamu kasih sisanya kepada tetangga. Itu bukan pemberian. Niatkan dari awal, saya masak banyak karena saya ingin berbagi dengan tetangga, biar mereka kebagian. Tapi kalau kita niatnya supaya kenyang perut kita, kalau ada sisa kita bagi kepada orang, bukan pemberian. Dan kita selama ini membungkus pemberian kita seakan-akan dengan kedermawanan kita. Baru kita ngasih sepatu karena sudah tidak dipakai, baru ngasih baju karena sudah bekas tidak dipakai. Padahal kata Allah, berikanlah yang kamu cintai. Baru itu menjadi sebuah pemberian. Dan kenapa pemberian kita selama ini tidak berkah, tidak membawa berkah kepada kita? Satu, bermuatan. Dan yang kedua, apa yang kita berikan itu sesungguhnya barang-barang sisa. Kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ngasih 100.000 pada orang, bukan pemberian, karena kamu sudah kelebihan. Dan pemberian itu apa yang kamu cintai. Ini latihan. Harus melatih diri untuk itu. Ini soal kepekaan. Dan saya pernah cerita, ada orang terus setiap kali dia habis jualan dikepung oleh penagih, dikepung oleh penagih. Sampai habis hasil jualannya hanya untuk bayar bunganya saja. Dan saya samperin di situ. Habis ibu uangnya, habis. Itu pun tidak selesai, utangnya tambah besar. Jadi asalnya 20 juta, utangnya jadi 25 juta. Padahal saat itu dia berutang bukan untuk makan, karena dia harus ke rumah sakit. Dan dia ditahan oleh rumah sakit karena tidak punya uang untuk keluar dari rumah sakit. Terpaksa dia pinjam uang geledek. Saya sebut uang geledek aja. Mana? Saya bayarkan utangnya 25 juta. Dan saya bikinkan rumah 2 lantai, saya bikinkan rumah. Setiap ketemu saya cuma nangis. Setiap saya melihat tangisan dia, kebahagiaan saya meluap-luap. Makanya pemberian yang luar biasa yang dinilai oleh Allah adalah kamu tetap memberi walaupun saat itu kamu susah. Kalau pemberian saat kamu sedang berkelimpahan itu sangat biasa.
tapi kamu bisa memberi walaupun kamu susah. Di situ nilai pemberian itu yang sangat luar biasa. Saya membangunkan rumah dia bukan karena saya sudah berkelimpahan, tetapi karena saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Itu saja. Dan agama itu praktek, bukan hanya teori. Mohon maaf, saya didatangi Pak Lurah, dan Pak Lurah mengatakan, saya percaya katanya dengan ceramah-ceramahnya Anda. Bilang sama saya, karena Anda sudah mempraktekkan apa yang Anda ceramahkan. Dan sekarang Pak Lurahnya setiap hari nonton YouTube saya. Karena saya tidak menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya memberi contoh bagaimana berbuat baik. Menganjurkan orang lain berbuat baik itu sangat mudah, tapi memberi contoh kebaikan itu yang kurang sekarang ini. Tidak ada keteladanan, tidak ada energi.